Halo, selamat datang di Omset, obrolan mantap seputar e-commerce dan teknologi. Kita hidup di era di mana teknologi berkembang gila-gilaan. AI seperti ChatGPT, Midjourney, dan tool-tool canggih lainnya makin banyak dipakai, termasuk di bisnis online ya. Tapi pertanyaannya, apakah AI ini benar-benar bisa membantu bisnis kita? Atau justru bikin kita jadi malas berpikir dan ketergantungan? Hari ini kita akan bahas mengenai mindset yang benar dalam menggunakan AI untuk bisnis online, terutama di Shopee dan marketplace lainnya. Biar kita bisa mengendalikan teknologi, bukan malah jadi budaknya. Siap? Mari kita mulai. Pertama kita harus paham dulu ya, kalau AI itu alat ya. AI bukan pengganti otak kita. Ini perlu digarisbawahi. Banyak seller berpikir kalau kita sudah pakai ChatGPT, Canva AI, atau tool lainnya, bisnis kita itu bakal langsung sukses. Padahal teknologi itu cuma membantu, bukan menggantikan peran kita sebagai pebisnis. Contohnya di Shopee ya, AI ini bisa bantu riset keyword ya. Tapi kalau kamu nggak paham cara memilih keyword yang tepat, ya tetap saja strateginya salah. Yang kedua, AI itu bisa bantu bikin deskripsi produk. Tapi kalau kamu nggak ngerti psikologi pembeli, deskripsinya bisa nggak nyambung dengan audiensmu. Berikutnya, AI itu bisa bikin copywriting. Tapi kalau kamu nggak ngerti branding dan positioning produkmu, ya hasilnya bakal standar-standar aja. Jadi jangan hanya copy paste hasil dari AI, gunakan sebagai inspirasi lalu optimalkan dengan pemikiran kita sendiri. Jadi mindset yang benar itu bagaimana? Mindset yang benar itu adalah kita anggap AI itu sebagai asisten ya, bukan bos. Berikutnya kita akan bahas sisi positifnya ya. Jadi AI itu bisa bikin kita lebih produktif ya. Kalau kita pakai dengan benar, AI bisa menghemat waktu kita gila-gilaan. Misalnya ya, kalau kamu jualan di Shopee, dulu riset keyword itu butuh 1 sampai 2 jam ya. Sekarang dengan bantuan ChatGPT itu kita bisa kasih daftar keyword itu hanya membutuhkan waktu 5 menit katakanlah. Dulu kita nulis deskripsi produk itu ya bisa butuh waktu sampai 30 menit ya. Kalau sekarang itu hanya butuh waktu ya kurang lebih 5 menit itu sudah bisa ya kita menulis deskripsi produk secara lengkap. Dulu ketika kita susun skrip live streaming itu ya butuh brainstorming yang panjang ya. Kita harus diskusi dengan hostnya, kita harus macam-macam lah. Kita harus mengamati pola live streaming yang bagus itu bagaimana. Tapi dengan bantuan AI itu kita bisa kasih template yang bisa kita sesuaikan ya. Hasilnya kamu itu bisa lebih fokus ke strategi bisnis dan penjualan ya, bukan cuman sibuk di hal teknis. Tapi ingat ya, jangan mentang-mentang pakai AI bisa ngerjain banyak hal, terus kita malah jadi malas belajar ya. Kita harus memahami dasar-dasarnya ya, supaya tahu kapan dan bagaimana menggunakan AI itu dengan efektif. Tapi banyak seller itu yang salah kaprah saat menggunakan AI. Ini beberapa kesalahan yang sering terjadi ya. Pertama, itu mengandalkan 100% tanpa berpikir ulang. Jadi cuma copy paste hasil AI tanpa dicek lebih dahulu. Solusinya agar kamu itu terhindar dari kesalahan ini, ya selalu review ya hasil dan sesuaikan dengan target pasar. Kemudian kesalahan kedua itu nggak mau belajar dasar-dasarnya. Misalnya pakai AI buat SEO Shopee, tapi nggak ngerti cara kerja SEO itu sendiri. Ya solusinya pahami dulu dasarnya ya. Baru pakai AI buat mempercepat proses. Yang ketiga itu terlalu sering gonta-ganti strategi gara-gara AI itu kan bisa kasih banyak ide gitu. Kadang AI itu terlalu kasih banyak opsi ya, jadi malah bingung sendiri. Solusinya bagaimana? Solusinya ya tentukan strategi utama terlebih dahulu, baru pakai AI untuk mendukung eksekusi tersebut. Ada 3 kesimpulan ya yang akan saya sampaikan di segmen ini. Yang pertama, AI itu bisa bantu bisnis online kita, tapi bukan berarti kita jadi nggak mikir ya. Yang kedua, AI itu bisa bikin kita lebih produktif asal kita tahu cara pakainya yang benar. Kemudian yang ketiga, jangan jadi budak teknologi, tapi jadikan AI itu sebagai asisten yang membantu kita untuk bertumbuh. Sekarang aku mau tanya nih, kamu sudah pakai AI untuk bisnis Shopee-mu? Atau masih bingung bagaimana cara optimasi Shopee dengan benar?
Kalau kamu ingin meningkatkan kunjungan toko Shopee secara organik tanpa bergantung pada iklan, aku punya solusi buat kamu ya. Kamu bisa cek ya di produk digital saya yaitu Shopee Organic Playbook ya, panduan lengkap untuk optimasi SEO Shopee supaya tokomu bisa rame tanpa keluar biaya iklan. Ya, dan ada juga produk Shopee X GPT. Di situ kamu bisa memanfaatkan ChatGPT ya untuk mengoptimalkan optimasi Shopee kamu ya. Gunakan kode omset untuk diskon 10%. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya di Omset, obrolan mantap seputar e-commerce dan teknologi.